Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal yang ada di buku paket kalian yang penerbitnya Grafindo kurikulum K13 revisi. Kita akan membahas uji kompetensi bab 5. Ya, soal ini bisa kalian temukan di halaman 121 nomor 2. Di situ ada soal sebuah gelas berisi 200 gram air bersuhu 20 derajat Celcius dimasukkan 50 gram es bersuhu -2 jika hanya terjadi pertukaran kalor antara air dan es saja. Setelah terjadi keseimbangan akan diperoleh. Ingat, di sini hanya ada pertukaran kalor. Dikarenakan hanya ada pertukaran kalor, maka kita bisa buat grafik seperti ini. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan loh, kalian itu harus punya keterampilan dalam membuat grafik. Ini biasa ya, kita buat sumbu Y, terus ini sumbu X gitu ya. Nah, seperti biasa di pojok bawah sini itu adalah 0 derajat Celcius gitu ya. Jadi ini 0 derajat Celcius maksudnya. Jadi kita buat grafiknya dulu, terus kita masukkan nilai-nilai suhunya. Ada 0 ya, kemudian ada -2. -2 berarti posisinya ada di bawah 0 gitu ya. Terus ada lagi 20 berarti posisinya ada di atas 0, kurang lebih seperti ini. Nah, terus di sini dia bilang hanya ada pertukaran kalor antara air dan es. Maka yang es tadi grafiknya dia ke atas karena suhunya otomatis naik, ya kan? Terus setimbangnya di 0 derajat Celcius. Jadi kita buat bentuknya seperti ini. Lalu untuk yang air, karena dia diberi es maka dia akan turun gitu. Jadi kurang lebih seperti ini bentuk grafiknya. Yang naik itu adalah es, yang turun itu adalah air. Dari sini kita akan lebih mudah untuk menentukan siapakah yang menyerap kalor dan siapakah yang akan melepas kalor, supaya kalian lebih mudah dalam mengenali ini grafiknya mirip siapa. Saya bedakan warnanya. Untuk air saya beri warna oranye, untuk es saya beri warna biru gitu ya. Jadi ini saya kasih pembeda warnanya supaya kalian enak dalam memahaminya. Jadi yang biru itu milik es, yang orange itu milik air. Dari sini kita bisa lihat bahwa air itu akan melepas kalornya, makanya turun. Sementara es batu itu menyerap kalor, makanya grafiknya itu ke atas. Terus gimana sama persamaannya? Ya udah, kita masukin aja persamaannya asas black. I serap gitu ya, kan sama dengan I lepas gitu kan. Dari sini kita bisa tahu yang melepas tadi adalah air yang orange, yang menyerap itu yang biru. Jadi ini kalau misalkan kita beri tanda ya, biar enak gitu ya, kalian bikin tanda di sini. Misalnya yang ini adalah I1 gitu.
yang ini Q1, yang ini berarti kalian kasih tanda misalkan Q2, boleh-boleh aja. Terus kalian tandain yang orange ini adalah Q3. Jadi kita bisa tulis di sini yang serap tadi adalah Q3 gitu ya. Q3 gitu sama dengan yang menyerap itu tadi yang es batu ya, 1 berarti Q1 plus Q2 gitu ya, sama dengan yang melepas tadi yang air yang oranye berarti Q3. Nah ini ada Q1 plus Q2 sama dengan Q3. Kita ingat-ingat kemarin sudah saya bahas kalau misalkan yang bentuknya naik kayak gini atau yang ada perubahan suhu, maka yang kita gunakan adalah MC delta T. Dikarenakan ini adalah miliknya S, maka M-nya di sini adalah miliknya S gitu. Jadinya kalian bisa tulis MS dikali CS gitu ya. Jadi kita punya ini MS gitu ya, karena menjadi delta T dikali CS gitu ya, dikali delta T gitu. Delta T di sini ada. Ingat untuk suhu kita menggunakan T-nya T besar ya. Terus kita lihat yang kedua. Yang kedua itu dia kan suhunya tetap, tapi di sini ada perubahan wujud. Jadi di sini dia bukan dikali CS melainkan LS. LS itu artinya kalor lebur S. Terus yang ketiganya itu yang menjadi delta T lagi, tetapi ingat ketika di ketiga itu dia fase yang ada di situ adalah yang bentuk air. Jadi S-nya ini kita ganti air gitu ya. S-nya juga kita ganti jadi air. Kalau udah ini kita masukin. Ingat delta T itu artinya perubahan suhu ya. Kita bisa lihat MS-nya di sini. Kita kan mau tahu nih S-nya ini mencair semua apa enggak. Nah, kalau kita mau tahu S-nya mencair atau enggak, maka yang kedua ini bukan MS total, tetapi MS yang mencair. Ini akan kita cari. Kalau misalkan MS mencairnya itu akan sama dengan massa S total, berarti semuanya mencair dan suhu akhirnya 0. Tapi kalau misalkan ternyata MS mencairnya itu lebih kecil dari MS, berarti artinya masih ada es batu yang dalam bentuk es, jadi nggak semuanya jadi air. Ini kita substitusi, ini 50 gitu ya, dikali CS itu 0,5 dikali delta T nya kita bisa lihat dari sini akhirnya 0, awalnya minus 2, berarti delta T nya adalah 0 min 2 kayak gitu. Karena delta T itu artinya adalah perubahan suhu, berarti kalau perubahan itu adalah akhir dikurang awal. Nah ini MS nya 50, karena MS yang mencair kita masih belum tahu, kita ganti aja simbolnya jadi M ya supaya lebih enak. Kalor lebur S nya itu kita udah tahu ya itu 80. M air kita punya 200 gram, berarti ini kita masukin 200. C air 1, delta T nya adalah suhu tinggi dikurang suhu rendah, intinya gitu. Suhu tingginya itu 20 ya kan, suhu rendahnya itu 0 gitu. Atau sama juga kayak T air dikurang TC kalau misalkan yang dicari suhu campuran. Nah ini kita punya kayak gini, 50 dikali 0,5 itu 25, 0 minus 2 jadinya plus 2, M dikali 80 jadinya 80 M gitu kan, sama dengan 200 dikali 1 itu 200, 20 dikurang 0 itu 20, 25 dikali 250, 80 M tetap, 200 dikali 20 itu berapa ya, 4000 ya, 4000 gitu. Terus berarti kita punya 50, 4000 nya pindah ke depan itu jadinya minus ya kan, minus 4000 gitu, sama dengan
80 M nya kan plus, pindah ke sini jadinya minus kayak gitu. Berarti sekarang kita punya 50 dikurang 4000 itu adalah minus berapa coba, 4950, salah, 3950 gitu kan. Terus sama dengan minus 80 M, berarti M ya itu adalah minus 3950 dibagi minus 80 kayak gitu. Nah, minus dibagi minus kan jadinya positif kan. Sementara untuk hasil 3950 dibagi 80 itu kalau kita hitung pakai kalkulator, jadi kita hitungnya pakai kalkulator aja ya, walaupun satu ulangan kalian nggak boleh. 3950 dibagi 80 itu jawabannya adalah 49,375 gram. Artinya apa? Artinya yang baru mencair, artinya yang mencair sebanyak 49,375, yang mencair sebanyak 49,375 gram dengan suhu timbangnya adalah 0 derajat Celcius. Gitu. Sekarang kalau kita lihat tadi kan massa S-nya semuanya 50 ya kan? Tapi yang mencair itu baru 49. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah seluruh es mencair dan suhunya di atas 0. Salah ya. Seluruh es mencair dan suhunya 0. Kita udah menemukan ketika suhunya 0 itu nggak semuanya mencair. Kenapa? Karena di sini setelah kita hitung yang mencair itu baru 49,375 gram. Yang C, tidak seluruh es mencair dan suhunya 0. Udah pasti ini jawabannya ya. Terus yang D, suhu seluruh sistem di bawah 0. Enggak ya. Terus yang E, sebagian air membeku. Nah, ini lebih nggak mungkin ya. Nggak pernah kan kalian nemuin kasus kalian bikin air dingin nyampur air biasa sama air biasa sama es batu tiba-tiba semua jadi membeku. Nggak mungkin ya, kecuali kalian campurnya itu pakai nitrogen cair. Tapi di sini kan kita bilangnya air ya, bukan nitrogen. Air itu H2O. Jadi sampai di sini kesimpulannya jawabannya adalah yang C, dimana air itu yang mencair sebanyak 49,375 gram dengan suhu timbangnya itu 0 derajat begitu. Ini untuk pembahasan nomor 2.